Kalau emang belum sampai bawah, besok ada suku Tengger itu biasa ada budaya buang namanya ya tumbal lah ibaratnya. Gue udah mandi segala macem, itu gue tidur pas gue bangun ngecek HP, gue ngeliat ke pintu gitu, itu depan gue kuntilanak. Ada musola, gue duduk di situ dan gue buka mata gue sendiri, di atas gedungnya itu banyak kuntilanak merah. Kayak hidup gue itu berubah menjadi ya 180 derajat. Kehidupan lu tuh berubah semenjak ketemu si Mbak Bro di Semeru Ya, itu lah ya. Pernah gue satu kali kesantet. Oh, satu kali kesantet lu? Satu kali kesantet, akhirnya mentalnya ke burung gue. Ada kakek-kakek di belakang gue nggak tahu itu siapa. Terus ada yang nyamperin gue, kayak gini. Hati-hati mas. Tapi kalau emang sampean mau nelusuri si medisnya ini segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Oh, harus dirujuk lah. Harus dirujuk langsung. Karena masalahnya ini gangguan pernafasan. Oh iya. Yang benar-benar kayak hidup dan mati. Itu udah pakai oksigen. Oh, dia udah pakai oksigen. Udah sepanjang di sana itu udah pakai oksigen. Oh, di sepanjang di klinik Ranupani. Itu udah pakai oksigen. Udah pakai oksigen. Gue keluar nih sama si orang kliniknya ini cowok. Untung mas udah sampai bawah. Iya, untung udah sampai bawah. Kalau emang belum sampai bawah, besok ada suku Tengger itu biasa ada budaya buang namanya ya tumbal lah ibaratnya. Oh, sedangkan kalau lu telat sampai bawah, besok tuh ada budaya buang tumbal. Ke Lahare Semeru dan si Bromo ini. Kan di sana kayak adatnya masih kuat banget. Ada adat lah. Besok hari adatnya Iya, ibaratnya gitu. Nah, malamnya itu pokoknya langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat di bawah. Oh, langsung dirujuk ke rumah sakit. Itu gue bener-bener jalannya itu bener-bener gila begini-gini lah. Kalau emang lu pernah kesana, gila sih itu. Itu gue kan? tracknya itu dibawa sama si tim rescue ini 100 km per jam. Bener-bener overpower banget kan. Nah, masalahnya gue langsung tembak gini, mas supir ini ya, supir sayur ya gitu. Masih bercanda kan. Mas tahu aja loh gitu. Soalnya bawa mobilnya gila-gila gitu loh. Nyampe bawah, itu gue kaget. Nyampe bawah bener-bener itu pasien cuma satu, teman gue doang. Nggak ada pasien sama sekali? Nggak ada pasien sama sekali. Itu di rumah sakit? Di rumah sakit. Masih desa lah. Iya, istilahnya rumah sakit di dalam wilayah lah, pedalaman ya kan? Bukan di kotanya gitu. Bukan di kota. Nah, di situ kayak gue merasa aneh banget. Aneh banget. Terus teman gue itu pakai baju sama jas hujan itu 4 lapis kalau nggak salah. Yang dipakai itu dia jaket, tapi masih di oksigen. Masih pakai oksigen, botol gitu loh. Iya, masih sering ditembak lah. Nah, udah kayak gitu temen gue ini kayak gue minta uap. Di uap akhirnya. Kan itu proses selama 1 jam lah. Nah, dari proses dia lagi nguap, gue langsung makan nih. Gue makan dulu kan. Masih pakai jaket gunung, gue masih pakai jaket, celana semuanya. Masih setelan hiking lah. Iya, masih setelan hiking. Gue nyampe ini dari mana mas? Ditanya kan sama kan nasi gorengnya. Dari Semeru pak, gini-gini. Oh sakit temennya, iya sakit. Gak lama ada orang yang nembak gue, mas dari Semeru ya? Oh yang dia langsung dia tahu. Gitu. Emang dia pas papasan sama teman gue yang sakit ini. Pas lagi mau evakuasi. Iya. Itu yang sakit ya mas? Iya. Gue juga baru turun, malam itu dia baru turun. Oh dia juga sama turun juga bareng sama si evakuasi itu. Nah dia ini ngomong kayak gini ke gue, mas itu kayaknya bukan medis. Oh dia ngasih tahu bukan medis. Dia orang Malang. Oh pas dia orang pribumi situ lah. Iya pribumi situ kan. Warlock lah, warga lokal kan. Itu bukan medis mas, gini-gini. Nah, gue nggak tahu gitu-gituan lah ya. Iya. Gue masih mikirnya medis aja. Lu mikirnya masih ini teman gue sakit medis lah istilahnya. Udah gitu, ya udahlah. Gue masuk, gue bukain bajunya, ganti baju dan lain-lain. Udah gue tidur. Itu masih kalau nggak salah masih Piala Eropa. Oh masih Piala Eropa. Masih Piala Eropa kalau nggak salah. Itu gue berangkat abis Lebaran tahun 2018. Oh lu berangkat abis Lebaran 2018. Iya, abis Lebaran. Nyampe pas gue udah mandi segala macem, itu gue tidur. Pas gue bangun ngecek HP, gue ngeliat ke pintu gitu, itu depan gue kuntilanak. Depan lu kuntilanak langsung?
Dan di rumah sakit. pertama kali gue selama seumur hidup gue langsung telepon nyokap di situ. Itu berarti lu ngelihat itu, tapi lu posisi kabur apa? Enggak, gue stuck diem. Gue stuck diem. Lu stuck diem. Gue nelfon sama nyokap gue, bibir gue geter. Bibir gue geter. Nyokap gue suruh sholat subuh, ya udah gue ambil. Iya. Itu gue nggak tahu itu wudu sah apa enggak ya, buru-buru gue. Karena lu pun pasti takut kan masih. Karena biasa abis ngeliat sesuatu, karena kan ngebayang-ngebayang kan. Iya, udah kayak gitu ya udah. Gue sholat, gue baca ayat kursi kenceng banget. Lihat gue sih kenceng banget. Masih bergetar juga nih bibir gue, getar-getar sendiri, tremor. Iya, tremor lah, stuck jantung. Iya, kan? udah. Pokoknya lillahi ta'ala aja, Iya. gue yakin aja, hilang-hilang aja. Iya, hilang ya. Pas firasat feel gue ini kok dia nggak hilang-hilang. Iya, masih ngebayang terus, Masih ngebayang terus ya kan. Udah gitu ya udah. Terus gue nyari makan keluar. Gue tanya dong ke warga sekitar, Mas, ini rumah sakit dari kapan? Ternyata dulunya itu rumah bekas orang Jepang. Oh, jadi sebelum rumah sakit itu berdiri, diresmiin lah sebelumnya Iya. ya kan. Itu adalah rumah orang Jepang. Iya, dan di belakangnya itu ada tempat ibadah. Tempat ibadah itu gereja. Ah. Nah, di situ pas malamnya itu baru nyampe, emang gue ngeliat anak kecil. Oh, lu ngeliat anak kecil di Gua belakang ngeliat rumah sakit main lah. itu anak kecil itu memang main lari-lari. Walaupun gue ngeliatnya dari walaupun burem-burem gitu, Iya. tetap aja itu anak kecil. Iya, masih kelihatan lah itu sosok anak-anak ya Iya, kan. dari jauh gue bilang, kok gue bisa ngeliat kayak gini padahal gue nggak bisa untuk Iya, melihat gitu. sebelumnya nggak bisa ngeliat di beda alam lah itu. Itu. Dan akhirnya si teman gue ini bilang, gue mau makan dong, ya udah gue beliin pecel. Oh, itu temen lu yang sakit atau? Nah, teman gue yang sakit. Temen lu yang sakit. Mau makan apa pecel, ya udah gue beliin dulu nih makanan. Habis itu gue suapin kan. Iya. Gue suapin. Udah satu harinya itu pas gue mau tukeran shift, gue mau pulang karena gue ada acara keluarga. Terdesak. Itu gue udah beli tiket bis sama teman gue. Oh, lu udah pesan tiket bis. Udah beli tiket bis. Nah, di situ gue udah feel kayak kok gue harus pulang cepet-cepet. Gue harus pulang Iya. cepet-cepet. Kayak lu harus bener-bener gua harus pulang nih kan. Nah, Gua harus di situ pulang. gue malah nanya, bingungnya gini, Mas, untuk travel ke Surabaya itu, ke Juanda itu berapa ya? Dikasih lu tahu. malah nanya ke Surabaya. Malah nanya ke Surabaya, padahal di Malang ada airport kan, ada bandara kan. Gue bingung di situ. Di situ gue belum beli namanya tiket pesawat. Oh, masa belum beli tiket buat pulang lah. Nah, masalahnya ini gue langsung dianterin ke tempat travel dan nggak masuk akal. Gue cuman nanya dan nggak jadi. Nggak mungkin kan? Pas gue balik dari tempat travel itu, gue langsung kayak gue pulang harus naik pesawat nih. Gimana ya caranya? Langsung gue cuman bilang kayak gini, ya Allah, hamba mau pulang naik pesawat. Iya. Udah. Iya, lu udah pokoknya udah niat pengen pulang lah. Terus gue minta Tevin nyokap gue kan, Mbah minta uang dong 500.000. Udah di Tevin sama nyokap gue ambil 2,5. Lagi ngopi gue, nggak lama gue ngecek ATM. Itu ada saldo 1,250. Ada saldo lebih dari yang di Tevin lah ya. Nah udah kayak gitu, gue juga bingung nih. Iya. Kenapa kan? Nah ternyata teman gue ngasih uang ke gue. Oh, temen lu TF lah. Gue juga bingung kan, kenapa nih? Heeh. Emang sebelumnya gue bilang, gue mau pulang buru-buru. Karena gue udah refund. Gue udah beli tiket, tapi gue refund. Karena teman gue sakit, Iya, gue harus karena nge-refund. sakit, iya. Di refund lah. Gue cari tiket malam itu juga, gue dapetnya di Juanda. Jam 7 malam besokannya. Oh, jam 7 malam besok. Iya. Nah, pas mau pulang gue dijemput sama teman-teman gue. Itu gue mimpi, setengah tidur. Setengah tidur lah ya kan. Setengah ya. tidur, bener-bener lu mau tidur, tapi nggak bisa tidur. lu Kayak mau tidur ayam lah kan. Lu mau tidur nih, Cuma tapi masih pernah- mikirin suatu hal yang Iya. menurut lu nggak, masih ngawang-ngawang lah. Nah, Ah. terus ada kakek-kakek rambutnya gimbal, pakai pakaian hitam-hitam, itu nyamperin gue bawa burung. Oh, dia bawa burung. Burungnya itu gue lihat di pagi-pagi di Nukumbolo. Gue iya. lagi ngambil air. Ah. Burung itu pengen gue tangkep, emang kakinya pincang satu. Oh. Jadi burung yang dibawa si kakek-kakek itu pernah lu lihat di Ranukumbolo. Pagi-pagi sebelum gue turun ke bawah itu. Nah, udah seperti itu. Gue bingung kan, kenapa dia nyodorin burung? Ngomong kayak gini, Mas pulang naik burung ya. Oh, udah tanda ya. Terus gue bilang, saya naik pesawat Mbah. Kalau enggak, Mbah main ke rumah saya aja. Di situ gue kenapa gue bilang main ke rumah ya? Gue nggak tahu.
Nggak tahu kenapa Nggak tahu kenapa. Terus gue bilang, ya udah main ke rumah aja. Dia bawa gembolan gitu, kayak Bob Marley rambutnya. Kayak Bob Marley. Gimbal gitu, segini rambutnya. Udah. Gue dijemput sama teman gue, ya udah. Ngobrol-ngobrol. Nah, ternyata di situ ada sesuatu nggak enak. Nggak bisa gue sebutkan, tapi pokoknya nggak enak lah. Ada sesuatu kejadian yang nggak enak lah. Iya, nggak enak. Tapi itu benar-benar buat pelajaran di hidup gue sendiri. Nah, udah kayak gitu, gue nyampe airport itu HP udah. Pokoknya udah nyampe airport. Nyokap gue cuma cerita kayak gini. Dek, ada kakek-kakek rambutnya gimbal nyamperin ke mama untuk minta izin segala macem. Oh, jadi yang kakek-kakek nyamperin lu itu ada di rumah. Ada di rumah. Sedangkan posisi lu Gue baru nyampe airport. baru sampai airport, belum sampai rumah. Orang rumah ngabarin. Nyokap gue kan bisa Iya. ngelihat kayak gitu kan. Tiba-tiba di jendela ada yang ngetok-ngetok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyokap gue bangun. Itu posisi jam 10 malam. Itu posisi jam 10 malam. Lu langsung dikabarin lah sama orang rumah. Itu gue mimpi jam 10 malam, Bang. Oh, lu mimpi jam 10 malam. Itu dia langsung nyamperin. Pokoknya pas kamu masih di rumah sakit deh. Sebelum kamu nginep di rumah teman kamu, itu udah datang. Oh, dia datang. Itu di situ gue bener-bener nggak percaya namanya seperti itu. Iya, maksudnya belum percaya hal-hal yang kayak gitulah ya. Gue telaah, gue pelajarin dia ini siapa sih, dia ini siapa. Gue nggak percaya namanya reinkarnasi. Iya. Gue nggak percaya namanya hal seperti itu. Tapi setelah gue ada pembuktian, Iya, udah ada pembuktian lah, maksudnya real ya kan. real kayak gitu, ya udah gue terima, yakin, ya wis. Benar. Nah, di satu momen nih ada, gue bener-bener nggak yakin, nggak percaya hal yang seperti itu. Gue lagi naik motor dijatuhin lah. Lu lagi naik motor dijatuhin. Di situ cuman namanya lutut gue doang yang memer di dalam. Lutut lah ya. Pas gue bangun, motor gue bodo amat lah. Gue yang penting minggir dulu dari jalanan. Kita yang ngecek badan kita sendiri ya. Udah, gue neken lutut gue sebelah kanan. Cuman ada yang bisikin di kuping kanan gue, itu rasa sakit di dalam, Mas. Masih itu kali mungkin ya. Yang kakek itu lah ya. Itu. Setelah gue nanya, Mbah ini siapa sih? Kenapa Anda mau ikut saya? Kenapa? Iya. Maksudnya kenapa kok mau ikut saya pulang dari Malang kan? Dari Semeru. Karena kamu ini ada sesuatu yang bakal kamu jalanin, Mas. Gitu. Mungkin dia ngelihat sesuatu dari diri gue sendiri. Dan akhirnya gue kilas balik. Kenapa? Gue dulu itu gimana? Kenapa gue akhir-akhir itu sebelum berangkat Semeru itu dejavu terus? Oh, lu sebelum berangkat ke Semeru tuh sering dejavu. Dejavunya itu bukan di kota Tangerang Selatan. Dejavunya di Malang. Iya. Pas gue mau berangkat itu di stasiun malah di Cirebon. Kok gue kayak pernah kesini. Iya. Mungkin pas lu masih di rumah lu pernah ngimpin udah di stasiun Cirebon ya. Terus berhenti lagi gue ngerokok kan. Emang rokok filter kan lama kan. Iya. Dipuntungin. Gue kayak ngerokok gitu. Anjing, gue pernah kesini. Pernah kesini. Dan gue kilas balik perjalanan gue sendiri. Oh, gue pernah hidup dulunya. Itu antara nggak percaya, dan akhirnya gue belajar sama suatu guru, bukan guru sih ibaratnya, orang kayak nanya gitu. Ilmunya lah ya. Nah, ini bener ada nggak sih beneran? Dan akhirnya gue ketemu sama orang yang ketemu teman-temannya itu yang udah meninggal dan akhirnya hidup lagi. Oh, reinkarnasinya lah ya. Dan gue nonton film itu ada namanya Something in Between. Pemerannya Jeffrey Nicole sama Amanda Rawless. Boleh ditonton aja. Nah, itu seru sih filmnya. Nah, makanya lu ngedalamin si reinkarnasi itu lah. Tuh. Akhirnya ya udah, kenapa sampai saat ini, kemarin rumah gue di Pamulang, akhirnya sekarang di Sawangan. Kenapa kayak gitu? Dari kecil emang gue di Pamulang. Dari kecil di Pamulang dan sekarang lu pindah ke Sawangan. Nggak tahu pindah lagi kemana nih abis ini. Kayak gitu. Nah, sampai saat ini gue panggil namanya Mbah Bro. Oh, Mbah Bro. Bisa lu bilang yang lu ngikut lu dari Malang lah ya kan? Ikut lu dari Semeru lah bisa dibilangnya. Kalau emang kalian semua nggak percaya adanya kayak gitu atau si Mbah Bro ini, coba kalian teman-teman Indigo yang bisa ngelihat Mbah Bro ini, ya udah yuk kita ketemu, kita ngobrol bareng.
Bener-bener. buat pembuktian lah ya kan. Betul. Buat teman-teman semua yang mungkin nggak percaya sama hal-hal seperti itu atau seperti hal-hal mistis dan lainnya, udah ada pembuktiannya lah ya. Mungkin yang mau buktiin bisa lah ya kan. Nah, Masalahnya gue gak ngerti kenapa bisa ketemu sama dia. Mungkin jodohnya lah ya udah. Dia cuma bilang kayak gini, sebelum saya mau balik lagi ke dunia, saya harus menyelesaikan masalah yang ada anak-anak saya dulu. Oh. Dia hidupnya di gunung emang. Mungkin dia hidupnya di Semeru yang tempat lu. Ya, dia sebelum tahu namanya Indonesia, dia taunya namanya negara gula kelapa. Gula kelapa. Iya. Negara gula kelapa itu ibaratnya merah sama si putih nih, gula merah ya sama si kelapa putih ini dalamnya. Gue nggak ngerti kenapa dia bilang negara gula kelapa. Dan si Mbah Bro tuh taunya dulu Indonesia tuh si merah, si putih itu ambil dari kelapa itu. Kelapa sama si gula. Berarti gula merah, putihnya kelapa ya. Gue nggak ngerti pokoknya itu. Nah, memang kata banyak orang energinya kuat. Kata banyak orang yang sudah beberapa kali ketemu sama gue nggak ngerti. Dan gue kayak bohong lu. Iya. Lu bercanda ya? Iya. Gue nggak sebagian percaya. orang yang ngerti lah ya. Sebagian orang yang ngerti ketemu sama lu ada energi yang kuat lah. Pokoknya ya banyak lah di YouTube ilmu-ilmu namanya ilmu Braja Musti. Ilmunya dia banyak ilmu yang benar-benar orang nyari untuk kesaktian. Tapi gue sendiri gue bodo amat dengan itu. Lu sedikit nggak peduli lah sama ilmu-ilmu yang orang-orang cari kan? Gue cuman mempelajari namanya perjalanan hidupnya dia sampai dia ke tanah Jawa. Sampai namanya tanah DKI Jakarta sebelumnya Batavia. Namanya Portugis segala macem. Gue diajarin sama dia semua. Sama si Mbak. Walaupun gue nggak percaya, tapi gue mempelajarinya. Tiba-tiba di jalan ngobrol, gue berdua kayak orang bego lah, kayak gitu. Mungkin sebagian orang yang nggak ngerti, nggak percaya lah kan. Tapi kan udah ada nyatanya, bukti nyata dan lu mempelajari juga kan. Gue juga bingung kan, lu belajar atau gimana? Gue nggak belajar dan gue nggak minta. Iya, nggak belajar dan nggak minta, hampir bisa dibilang nggak nyari lah ya kan. Mungkin sebagian orang nyari harus kesana, harus kesini. Nah, itu yang sekarang gue ngasih tahu yang mau belajar ya udah belajar, tapi jangan langsung menyombongkan diri lu. Iya. Lu orang biasa aja. Iya. Cuman manusia yang butuh makan, bukan butuh namanya value atau kesohor gitu. Sebagian orang karena kan nyari ilmu untuk kesombongan kepribadiannya kan. Istilahnya untuk kepentingan pribadi lah. Hampir bisa dibilang buat kepuasan dia kan. Orang yang nyari ilmu buat kepuasan dirinya, pergi ke gunung ini, pergi ke suatu tempat yang sakral untuk nyari ilmu yang buat kesombongan dirinya. Ada satu momen yang benar-benar menurut gue ini gila sih. Momen gila yang mata kepala gue lihat sendiri. Itu ada di Sumur Bandung, di Jalan Asia Afrika di Bandung. Itu namanya ada Sumur Bandung, letaknya di dalam kota PLN. Dalam kantor PLN, sorry. Oh, kantor PLN. Itu ada sumur, itu ada di dalam PLN itu, dan gue baru masuk di situ malam Jumat Kliwon. Di situ ada ibu-ibu pakai kerudung merah sama anak buahnya itu buka make up semuanya, bedak semuanya. Buang make up? Enggak, buka. Oh, buka. Sambil baca-bacaan. Oh, dia ngebuka make up. Terus di situ gue hati gue tuh kesel. Dalam gue kesel. Ada musola, gue duduk di situ dan gue buka mata gue sendiri. Di atas gedungnya itu banyak kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Tapi kejadian itu lu alamin setelah lu ketemu si Mbak Bro itu? Udah ketemu? Udah ketemu. Itu gue ke Bandung sendiri naik bis. Lu sendiri naik bis ke sana? Dijemput sama teman gue. Gue di situ casting Dilan. Oh, casting Dilan. Lagi casting Dilan. Dan gue sempatkan diri untuk ke Sumur Bandung itu. Sumur Bandung. Iya. Berarti kejadian-kejadian yang lu alamin sebelumnya belum pernah lu alamin berarti semenjak ketemu si Mbak Bro yang di Semeru itu. Iya, itu. Kenapa gue ketemu orang-orang yang ada mau berbuat jahat sama gue, ada yang mau kayak pokoknya macem-macem deh. Iya. Istilahnya ada yang kayak hitungannya pengen ngejatohin lu pengen lah. Ngejatohin gue.
Pernah gue 1 kali kesantet. Oh, 1 kali kesantet lu 1 pernah? kali kesantet. Akhirnya mentalnya ke burung gue. Oh, mentalnya ke burung burung. kasuari gitulah. Di rumah lu? Di rumah gue. Pagi-pagi nyokap gue bangunin. Burung gue mati tuh. Burung lu mati? Burung langsung mati. Gue mimpi di situ bener-bener kayak gue lagi di satu gunung gelap, cuma diterangin sama si bulan. Gue jalan di situ nggak ada arah. Gue pakai celana pendek. Gue nyadarnya pakai celana pendek. Jalan, abis itu kayak padang pasir kayak di Bromo gitu. Itu banyak macan atau harimau yang menurut mulutnya itu penuh dengan darah. Oh, itu pas keadaan lu mungkin pas lagi diserang santet Iya. gitu ya kan? Di situ gue bingung kenapa mimpi gue kayak gini. Oh. Bener-bener bingung banget. Terus ada satu singa nyamperin gue elus kayak gini, dia langsung duduk kan. Gue nggak tahu Si gitu. singanya duduk. Si singa yang jantannya ya. Iya. Nah, terus ada kakek-kakek di belakang gue. Gue nggak tahu itu siapa. Terus ada yang nyamperin gue, ngomong kayak gini. Hati-hati mas. Oh, udah gitu, gue bangun. Abis dia bilang hati-hati, lu langsung kebangun? Ya, dibilang hati-hati ya mas. Gue bangun. Langsung bangun? Nyokap gue bangun gini. Gue oh iya. Ya gimana sih linglung? Iya, linglung orang baru bangun lah ya. Iya. Oh iya. Burung gue mati tuh, ada serangan semalam. Gue, oh ya udah, mau gimana lagi ya? Kayak gue kuburin tuh. Iya, mungkin burung. ada yang mau nyerang lu lah ya. Iya, ada yang mau ngejatohin iya, atau gimana. Emang di situ gue lagi saingan gitu lah. Oh. Emang lagi ketemu banyak orang. Iya, istilahnya kalau ibarat perusahaan mah lagi banyak kompetitornya Iya. lah ya. Nah, benar-benar. Habis dari situ ya udah. Kayak hidup gue itu berubah menjadi ya 180 derajat. Iya, bisa dibilang semenjak lu ketemu yang Babro ini, kehidupan lu bisa berubah lah ya. Iya. Beberapa derajat dari hal-hal yang banyak bisa dibilang lu nggak percaya, jadi percaya ya kan, karena Lu, udah terbukti. Iya, orang Batu yang benar-benar Batu yang bodoh amat dengan hal gitu, tapi tiba-tiba hati yang menggerakkan semuanya. Oh iya benar. Terus ya sekarang gini, gue nggak mendoakan Allah juga, Iya. tapi intinya atas izin Allah, gue bisa ngobatin orang atau gue ngasih solusi ke orang yang Iya. benar-benar Buntu lah ya. buntu gitu. Kayak gitu sih. Intinya balik lagi ke diri sendiri. Ketika lu mau macem-macem, baliknya ke diri sendiri. Ketika lu mau berbuat sesuatu sama orang yang gak lu suka, terus lu pakai yang mistik gitu, baliknya ke diri sendiri. Iya benar. Soalnya gue pernah 1 kali cewek pernah 1 ibaratnya kali? gini, cewek gue digangguin sama cowok. Hmm. Terus gue bilang gini, jatuh deh lu, cowok yang deketin cewek. Iya. Jatuh, nggak lama. Jatuh dia kejadian. Itu kejadian setelah lu yang ketemu Babro ini. Berarti ada perubahan lah ya kan. Nah, Terus semenjak- ada satu momen yang bener-bener gue lagi mabuk banget, parah sampai blackout banget lah, Iya, pokoknya blank parah lah ya. blank parah. Gue cuman kayak gini, ambil air putih, udah ambil aja, intinya yakin. Di situ gue minum namanya tequila, Iya. Jaeger dan teman-temannya lah Iya, dicampur-campur. Black label Ya. dan sebagainya teman-temannya ya. Itu bener-bener parah, bawa mobil. Gue cuman ada air di mobil gue cuma minum. Itu netral semuanya. Langsung netral lah kayak orang sadar lah ya. Bener-bener langsung bangun kayak lu baru bangun tidur. Tapi itu yang nyuruh lu minum air putih itu si Babro itu kali ya. Gue nggak ngerti, Lu gak ngerti lah. nggak ngerti sama sekali. Bisa ya kayak gitu. Iya. Bisa dibilang kayak ngejagain lu lah ya, mungkin ya. Mungkin. Tapi gue mungkin. bener-bener kayak ya lillahi ta'ala. Iya, lillahi ta'ala sih ya. Emang balik lagi ke Tuhan. Iya. Semua kan kita atas izin Allah, Iya, kita benar, bisa benar. hidup dengan aman, tentram Iya. semuanya. Walaupun kita benar-benar nggak ada uang, ada uang kita ngejalanin usaha, Iya. itu semaksimal kita, semampu kita, jangan ibaratnya dibantu dengan yang Hal-hal yang mistis lah ya, Gitu. intinya ngedoain Allah gitu ya. tuh. kan. Jadi ibaratnya ya balik lagi ke hati kita sendiri ketika kita baik sama orang, ngelihat orang yang di pinggir jalan kita bantu dengan hati yang mengetuk. Iya, hati kita lah yang Iya, ngebawa buat kebaikan gitu. itu kan. Ya kayak gitu sih yang gue pelajarin sampai detik ini, sampai saat ini gue masih bernafas. Gitu. Berarti kehidupan lu tuh berubah semenjak ketemu si Babro di Semeru Ya, itu lah itu. ya.
Ya gitu. Berarti istilahnya pengalamannya ada hal positifnya lah kan? Mungkin sampai sekarang kali ini. Sampai sekarang. Oke. Masalahnya mantap. ya gitu. Bingung aja gue, bingung. Iya. Mungkin lu juga masih bingung kenapa bisa ngikut ke gua gitu ya kan? Iya. Lu kalau nggak percaya, ini ada, gue mau tunjukin SIM gue. Beda setahun foto SIM gue sampai sekarang, itu bedanya gila banget. Beda gila. Lu mau lihat? Mungkin ntar kita lihat ya kan, foto SIM-nya dengan foto yang sekarang, si Mas Dapa nih. Ya kan katanya bedanya jauh banget ya kan. Mungkin nanti kita bakal lihat. Kayak gitu. Mau ada part 2 ya bagaimana? Udah 50 menit sih, mungkin udah bisa dijadiin 2 part. Oh ya udah. Nah teman-teman, buat teman-teman semua para subscribernya Bang Bodrip, kita ambil positifnya, yaitu tentang si Babro yang bertemu Mas Dapa nih di Gunung Semeru. Mungkin sebagian orang pergi ke gunung atau pergi ke tempat-tempat sakral untuk mencari kepuasan dirinya atau untuk kesombongan lah bisa dibilang. Tapi si Mas Dapa nih beda, justru malah si Mbah Bro-nya ini yang ingin ikut Mas Dapa pulang ke rumah. Itu dia. Gokil. Nah Mas Dapa nih, saya mau minta saran atau pesan dan kesan yang ingin disampaikan buat para subscriber ataupun buat para orang-orang yang pergi ke tempat tertentu atau ke tempat sakral buat mencari kesombongan. Nah, dan juga minta saran nih buat para pendaki yang masih mikirin nyari ilmu atau nyari hal-hal yang diinginkan untuk kepuasannya lah. Sarannya kira-kira apa nih? Apa jangan, apa terusin aja, apa gimana? Sekarang kan manusia itu punya hati. Hati itu bisa dibolak-balikan. Iya. Atas izin yang di atas. Iya. Nah, ketika ada niat jahat, niat baik ke suatu tempat yang benar-benar sakral, itu secara tidak mungkin atau secara tidak langsung di perjalanan itu pasti ada sesuatu yang menahan dia untuk si niat dia yang jahat ini. Kalau niat baik pasti ada sesuatu aja. Semuanya itu balik lagi ke diri kita. Ketika kita yakin, ketika kita bisa melakukan sesuatu hal yang menurut kita ini butuh atau baik, itu balik lagi ke diri kalian semua. Nggak bisa namanya emang lu mau, lu pasti dapet, tapi nggak bakal lama. Iya. Kalau lu niat baik, kalau lu niat untuk kebaikan untuk orang banyak, ibaratnya banyak sekarang pengobatan alternatif yang benar-benar dia nggak tarifin harga sama sekali. Benar. Itu benar-benar untuk namanya kemaslahatan umat. Iya. Untuk kepentingan banyak orang. Kepentingan banyak orang itu tidak apa-apa sebenarnya. Ya selagi kita mampu, selagi kita punya haknya, ya udah kita jalanin dengan ikhlas, jangan ngelihat dengan materi. Iya. Itu dia. Gokil. Nah, berarti intinya jangan menginginkan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri lah. Intinya kecuali untuk kepentingan banyak orang. Kepentingan kemasyarakatan, kegiatan sosial lah bisa dibilang. Oke, tadi baru saja kita dengerin cerita di Gunung Semeru dari Bang Dapa. Mungkin nanti kita bakal ngulik lagi nih, masih banyak banget cerita dari Bang Dapa ini. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita bisa panggil lagi Bang Dapa di channel Bang Bodrip. Dan untuk teman-teman semua para subscriber yang ingin temennya ataupun sahabatnya ataupun orang yang ingin ditayangkan di Bang Bodrip, bisa komen ataupun hubungi di Instagram yang akan kita cantumin di deskripsi. Mungkin cukup sekian di channel Bang Bodrip pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.